Taib yang keenam adalah menyambung silaturahmi. Ini jelas ya. Ini antara sebab yang kuat yang membuat rezeki orang lancar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimah." Siapa yang suka dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka sambung silaturahmi. Apa sih yang dicita-citakan oleh manusia? Yang dicita-citakan yang sangat besar cuma dua. Sehat wal afiat, umur panjang dan rezeki banyak. Gitu tidak? Kenapa orang olahraga? Kenapa tidak berani makan kolesterol? Supaya umur apa? Panjang, meskipun ada yang nekat. Kenapa ingin umur panjang? Kenapa orang bayar banyak untuk berobat? Supaya tidak cepat mati. Kenapa orang olahraga, pergi ke dokter, minum suplemen, kemudian keluar uang banyak? Kalau sudah namanya kesehatan, orang tidak peduli keluar uang banyak, yang penting bisa sehat. Kenapa kesehatan, umur panjang itu yang dicari oleh manusia? Yang kedua, apa yang dicari oleh manusia? Uang banyak. Orang ngapain kerja sampai banting tulang, sampai dibanting orang ya? Kenapa? Karena ingin cari apa? Rezeki, berkelahi sama orang, ribut sama orang, sampai nipu orang, ngibulin orang ya, supaya duit banyak. Nah, ini cara Rasulullah ajarin. Umur panjang, rezeki banyak, nyambung silaturahmi. Antum kalau mulai sakit-sakitan, kelihatannya sebentar lagi tewas, sambung silaturahmi. Ini kayaknya sebentar lagi lobet. Sudah, ini bahaya ini. Udah sambung silaturahmi. Insyaallah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bilang siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rezeki lagi seret, ini sambung silaturahmi. Cari orang-orang miskin di antara kerabat. Lihat ponakan ada yang perlu bayar SPP enggak? Ada ponakan yang sakit enggak? Cari-cari tahu. Bayarin. Jangan dibiarin. Dibayarin. Bukan dibiarin. Insyaallah rezeki lancar. Maka berusaha untuk nyambung silaturahmi. Cara silaturahmi banyak. Kumpulin saudara-saudara ya. Misalnya ajak makan bareng ya. Terutama ada kesempatan-kesempatan yang baik seperti buka puasa, seperti lebaran ya. Maka kumpulin keluarga, bikin acara. Ada beberapa teman yang seperti itu ya, Masya Allah. Saya pernah diundang untuk acara silaturahmi, dia kumpulkan kerabat-kerabatnya sampai 300 orang. Safar semua kumpul bikin acara silaturahmi, 300 orang, Masya Allah. Ada kemarin lagi saya hadir juga acara silaturahmi, mungkin tidak sampai 300 ya, cuma mungkin 80-an atau 100, tidak banyak. Tapi ada seperti itu. Dia sengaja mengeluarkan uang untuk ngumpulin, nyambung silaturahmi di antara mereka. Itu cara agar panjang umur dan banyak rezeki. Sebagian orang tanya, Ustaz, adik saya Ustaz minta duit melulu. Saya sudah nasihati dia, minta duit melulu. Ya saya bilang, tugasmu nasihati. Kalau dia malas, dia nggak bisa kerja, ya udah, itu kesempatan Allah kasih cara menjebakmu untuk berbuat baik kepada kerabat. Udah, kalau kau mampu kasih rutin tiap bulan, apa susahnya? Dia masih malas, nasihati, tugasmu nasihati. Kalau dia masih malas, jangan kau tidak kasih, nasihati terus, nasihati. Nah, tapi bukan berarti kau kemudian tidak kasih dia. Mungkin dia sudah berusaha, mungkin ada urusan, ada udzur tertentu yang kau tidak tahu. Kasih aja tiap bulan. Insya Allah rutin seperti itu akan melapangkan apa? Rezekimu dan memanjangkan umurmu ya. Yang tadinya sudah dicatat umurmu cuma 50 tahun, tapi karena kau sambung silaturahmi, akhirnya ditambah jadi 20 tahun, jadi 70 tahun. Yang tadinya kau keluar rumah harusnya ketabrak truk, gara-gara semalam kau bantu keponakan, akhirnya ketabrak becak. Tidak jadi mati. Kalau tabrak truk mati, panjang umur. Ini hal gaib tapi kenyataan. Orang suka nyambung silaturahmi, rezekinya apa? Lancar. Taib. Yang berikutnya, yang lebih dahsyat lagi, silaturahmi yang spesial, berbakti kepada kedua orang tua.
ketika ada seorang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad, maka Rasulullah SAW berkata, "Ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Kata dia, "Masih ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Fa fihima fajahid." Maka berjihadlah dalam berbakti kepada orang tua. Ingat, Rasulullah mengatakan berjihadlah. Isyarat kalau kamu berbakti sama orang tua itu butuh perjuangan. Ada pengorbanan. Pengorbanan harta, pengorbanan energi, pengorbanan waktu, bahkan pengorbanan perasaan. Apalagi orang tua, sudah jompo, ngomel-ngomel, sering suudzon, banyak yang mau dikorbankan. Jangan pernah pelit sama orang tua. Di antara berbakti yang terbaik menunjukkan seorang berbakti kepada orang tuanya, pertama, dia mengenali kebutuhan kedua orang tuanya, dan dia sediakan tanpa harus bertanya-tanya. Dia tahu orang tuanya butuh ini, orang tuanya butuh ini. Kalau dia kasih, orang tuanya tidak pakai, berarti dia cari lagi kebutuhan yang lain. Karena orang tua itu sering pekewo. Saya sering sampaikan kisah ini. Ada seorang menyesal, dia tahu bahwasanya selama ini dia tidak berbakti kepada orang tua. Setelah dia tua, anaknya sering tanya, "Abi mau ini enggak?" Dalam hatinya mau, cuma dia pekewo, dia bilang enggak. Harusnya bawain aja, enggak usah tanya-tanya. Tapi anaknya tanya, "Abi mau dibeliin ini enggak?" Kata dia enggak. "Abi mau belikan ini enggak?" Enggak. "Oh ya sudah." Padahal dia pingin. Dia ingat, saya juga dulu begitu. Sering nawarin ayah saya, "Ayah mau enggak?" Ayah bilang enggak, akhirnya saya enggak belikan. Jadi seorang itu yang cerdas, kalau ingin cari pahala yang sangat besar, kenali kebutuhan orang tua, kemudian belikan sebelum orang tua minta. Orang tua itu kadang malu ya, kadang dia sungkan. Yang kedua, kalau bisa, ya, ada yang mengatakan, saya baru sadar saya durhaka sama orang tua ketika ternyata saya malu mengutarakan keperluan kepada anak. Kalau kita membuat orang tua kita sampai sungkan minta sama kita, ya ini kita nggak beres nih. Mungkin kita seret kalau ngeluarinnya, mungkin terlalu perhitungan. Ini saya bicara orang yang punya kelapangan harta. Tapi kalau orang tua ngomong sama kita dengan lapang, "Nak belikan inilah, nak ini," wah itu berarti ente hebat. Orang tua tidak lagi sungkan sama antum meminta apa-apa, karena dia tahu antum orang yang memberi tanpa ada wajah masam. "Ma beli apa ma?" Kalau "Ma, ya ini ma, ini ma," wah, itu orang tua nggak bakalan minta lagi. "Nak belikan mobil." "Mobil apa mak?" Innova." "Ya mak, ya mak, insyaallah mak." "Udah dong, Avan saja." Enggak ada, Karimun aja mak. Kalau mama kita, bapak kita sampai sudah sungkan ngomongin sesuatu keperluannya pada kita, aduh hati-hati, itu pintu kebaikan sudah mulai sebagian tertutup. Harusnya kita tuh berlapang dada sama orang tua, jangan perhitungan, jangan pelit. Sampai orang tua, sebagaimana kita dulu kecil minta sama mama nggak malu-malu, "Ma beliin ini ma, ma beliin ini ma." Ada es campur ma, beli es campur ma. Ada ini ma, beli ma. Nggak minta sama orang tua, malu nggak dulu? Kalau kita malu-malu udah mati kita. Orang tua juga memberikan dengan senang. Ya harusnya kita balas. Orang tua minta sama kita nggak usah apa? Pakai. Caranya bagaimana ya? Kita mengkondisikan sesuai kondisi. Ini kalau kita punya, kalau kita nggak bilang, "Maaf mak, saya pingin sekali tapi saya nggak punya uang mak." Jadi orang tua pun tidak sungkan untuk menyampaikan. Tapi kalau kita beri dengan wajah, memberikan dengan wajah muram, masam, ya orang tua juga nggak enak. Ya. Maka jangan pernah perhitungan sama orang tua jika memang kita punya kelapangan harta. Ya. Istri yang penting dia penuhi sandang pangan papan. Anak-anak sandang pangan papan sudah terpenuhi, sudah. Rumah sudah ada, udah. Anak-anak sekolah sudah ada ini. Istri baju sudah dibelikan, baju 20 bajunya. Tas ada 3, sepatu ada 4, dompet ada 5, HP 2, apa lagi? Itu sandang. Pangan udah gemuk. Urusan apa lagi? Kalau kurus oke lah. Ente zalim, ente gemuk, istri kurus. Ini istri udah gemuk, sudah mulai diet, berarti kan sudah terpenuhi kebutuhan primernya.
Ya enggak? Baju alhamdulillah udah banyak, biasanya kalau robek-robek ya itu. Terus apalagi udah punya harta untuk orang tua. Saya selalu cerita ini, saya punya kawan, saya kenal, subhanallah. Dia bangunkan rumah, dia punya rumah tapi sederhana. Dia bangunkan dulu rumah ibunya, baru dia bangun rumah dia sendiri. Dan rumah ibunya lebih bagus daripada rumah dia. Ini kisah nyata di zaman sekarang. Ini bukan dongeng. Ada orang seperti itu. Namun dia qadarullah, bukan saya orang itu. Subhanallah, luar biasa. Jadi mumpung punya orang tua, berbakti sama orang tua, pintu rezeki mudah terbuka dan umur dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan lupa kalau antum enggak punya uang, sering telepon ibu. Telepon ibu, tanya kabarnya, ibu senang. Insyaallah ente telepon ibu, ketawa ke TV, insyaallah jual barang langsung laku. Ya. Kalau ada beberapa tahun yang lalu ada yang mau haji pakai visa furoda, urusan berat, macet, sudah masuk di kedutaan nggak keluar susah ruwet, sampai udahlah kayaknya nggak bisa, batal. Kita kasih ide, kamu kan punya hubungan dengan pembesar negara ini, kamu teleponlah, suruh tekan itu kedutaan Arab Saudi, kita kasih masukan. Akhirnya 3 jam berikutnya punya dia tembus. Masya Allah. Kita tanya, kamu telepon siapa? Kata dia, saya telepon mamaku. Mak doain, tembus. Jadi luar biasa ya. Jangan ragu-ragu berbuat baik sama orang tua. Itulah kelapangan rezeki. Dan banyak cerita-cerita. Ya sih ingin sampaikan bahwasanya jangan kita ragu, ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berbakti sama orang tua dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya.